Halo sahabat milih, kembali lagi bersama saya Muhammad Rusdi di podcast Bolsangir KPU Kabupaten Sorong Selatan. Baik sahabat milih, kali ini kita kedatangan seorang tamu kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Halim Sidik selaku Ketua Divisi Sosdikli Partisipasi Masyarakat dan SDM Provinsi Papua Barat. Ayo kita sapa beliau. Halo Bapak, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Rusdi. Sore Bapak. Aduh, kami sangat senang nih Bapak bisa bertemu Bapak di podcast ini. Karena memang ini pertama kali Bapak ya hadir di podcast ini. Pertama kali, betul. Terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Bapak bersedia untuk hadir di podcast ini untuk kita berbincang-bincang sambil berdiskusi agar sahabat pemilih dimanapun saja berada bisa menerima informasi yang nantinya akan berkaitan dengan kepemiluan. Oke. Baik, sahabat milih, tema kali ini adalah demokrasi pemilu dan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi begini Bapak, sebelum kita masuk pada poin-poin penting yang akan kami tanyakan kepada Bapak, kami ingin Bapak bercerita sedikit saja pengalaman Bapak berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Karena memang menurut informasi yang kami tahu bahwa Bapak seorang tokoh penyelenggara pemilu yang memang sangat senior. Dan kami tahu bahwa Bapak pernah menjadi salah satu penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Manokwari ya Bapak. Sebagai Bawaslu ya. Pengawas pemilu. Wah luar Panwaslu. biasa sahabat pemilih. Beliau sangat luar biasa. Mungkin Bapak bisa bercerita. Iya, baik. Kalau dibilang tokoh, saya kira terlalu tinggi ya. Tapi memang karir kepemiluan saya itu dimulai sejak 2005. Jadi pada tahun 2005 dulu saya pernah menjadi ketua PPS, panitia pemungutan suara di tingkat desa. Pernah Bapak ya? Pernah ya. Waduh. Ya, kemudian di tahun 2009 Iya. saya aktif sebagai Panwaslu Kabupaten Manokwari. Itu 2009 Bapak? Iya, 2009, 2010 sampai 2011. Iya. Kemudian di tahun 2015, alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat. Daya. Papua Barat. Papua Barat. Maaf, belum ada Papua Barat Daya. Sorry Bapak. Jadi 2015 sampai 2020. Iya. Kemudian untuk periode kedua 2020 sampai 2025 nanti, tepatnya di bulan Agustus, alhamdulillah lagi saya terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat untuk yang kedua kali. Sangat luar biasa memang. Sahabat milih, beliau memang senior dan beliau mempunyai banyak pengalaman dalam proses pemilu khususnya di Papua Barat. Ya. Sebenarnya background Bapak ini dari mana begitu? Mohon maaf Bapak, akademisi atau mungkin yang lain-lain, Bapak bisa berceritalah sedikit pada teman pemilih semuanya. Saya sebenarnya juga bukan akademisi, jadi awal-awal datang ke Papua Barat ini ya dulu samalah seperti saudara-saudara kita yang dari Jawa. Siap. Kami awalnya dulu hanya merantau. Berarti perjuangan yang keras Bapak ya? Ya istilahnya cuma alasan ekonomi saja. Wow. Tetapi karena itu tadi yang saya bilang pemilu 2005 saya pernah menjadi ketua PPS. Iya. Yang membawai ya sekitar 29 TPS di kelurahan itu. Luar biasa. Makanya begitu ada seleksi Panwaslu Kabupaten Manokwari pada tahun 2009, qadarullah saya terpilih menjadi anggota Panwaslu di Kabupaten Manokwari tersebut. Luar biasa sahabat milih. Beliau sebenarnya bukan asli Papua ya? Bukan. Tapi kok Bapak bisa terpilih menjadi seorang anggota penyelenggara pemilu khususnya pada Bawaslu begitu Bapak? Karena memang kita tahu bersama bahwa adanya proses seleksi itu kebanyakan sih direkrut itu putra daerah. Kuncinya seperti apa ini Bapak? Bapak bisa sampai ke tingkat itu dan dipilih menjadi anggota Bawaslu. Ya, yang paling pertama saya kira adalah sifat keterbukaan masyarakat asli Papua. Jadi masyarakat asli Papua ini menurut saya keterbukaan terhadap masyarakat luar sangat tinggi sekali. Jadi mereka menerima siapapun yang datang ke daerah Papua ini tanpa membeda-bedakan. Toleransinya mereka juga sangat tinggi, egaliter dan sangat terbuka.
betul. Dan menurut saya ini berbeda 180 derajat dari image-image yang ada di luar sana. Betul. Katanya orang Papua itu Jahat-jahat, jahat, serem-serem. Padahal memang kejam, tidak, Bapak. serem. Iya. Padahal enggak. Terbukti saya ini yang Sepakat. wong Jawa gitu loh. Wong Jawa aja bisa jadi anggota KPU Iya. Provinsi Papua Barat. Barat. 2 periode, sahabat periode milih. lagi. 2 periode. Dan itu saya kira ya karena keterbukaan teman-teman Iya. asli Papua kita. Iya. Begitu saya kira. Baik, makasih. Mungkin Bapak kita masuk saja pada pokok pembicaraan kita, diskusi kita di sore hari ini. Memang kami ingin tahu banyak nih tentang demokrasi. Sebenarnya mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kami dan sahabat pemilih dimanapun saja berada, apa makna dari demokrasi? Oke. Jadi demokrasi ini sebenarnya adalah dimulai bahkan sejak sebelum Masehi. Iya. Itu demokrasi pertama kali ditemukan prakteknya di Yunani kuno. Yunani kuno. Ya, demokrasi langsung itu. Kemudian demokrasi kuno itu dengan berkembangnya waktu, mereka praktek-praktek itu tenggelam oleh sistem yang namanya sistem kerajaan. Itu. Setelah sistem kerajaan itu, kemudian nanti pada zaman Renaissance itu kemudian demokrasi itu muncul kembali, tetapi tidak muncul demokrasi langsung pada awal prakteknya di Yunani kuno tadi. Nanti demokrasi yang setelah itu muncul melalui demokrasi perwakilan. Nah, kemudian demokrasi itu sendiri itu kan secara bahasa adalah demos dan kratos. Demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Kekuasaan, betul. Yang artinya kekuasaan itu atau pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk rakyat. Iya. Baik. Terus begini Bapak, cara penyelenggara pemilu ini, cara penyelenggara pemilu untuk memperoleh legitimasi kuasa dari rakyat dalam pelaksanaan pemilu atau demokrasi itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa menggambarkan atau bercerita sedikit kepada kami semua yang... Baik, jadi begini, demokrasi tadi seperti saya sampaikan adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana sih cara memperoleh legitimasi atau kekuasaan dari rakyat? Betul. Tentu saja di zaman modern seperti sekarang ini, salah satu jalan untuk memperoleh kekuasaan dari rakyat adalah melalui pemilu. Betul. Itu berbeda misalnya adalah kalau misalnya sistem kerajaan. Iya. Seorang raja di Arab Saudi sana itu menentukan raja selanjutnya adalah berdasarkan keturunannya. Itu misalnya raja di Arab Saudi, di Spanyol, kemudian adalah banyak kerajaan-kerajaan di beberapa negara. Iya, itu sistem pemerintahnya adalah monarki, bukan demokrasi. Gitu. Tetapi dalam demokrasi, cara memperoleh kekuasaan dari rakyat, mekanisme satu-satunya adalah melalui pemilu. Betul. Pemilihan umum itu tadi. Baik. Berarti memang pemilihan umum ini sangat penting Bapak ya, sangat penting dalam demokrasi kita di Indonesia. Sehingga kita perlu untuk benar-benar melaksanakan pemilu ini dengan baik. Sehingga pemimpin kita ke depannya dapat menjadi pemimpin yang dapat dipilih menjadi pemimpin yang memang benar-benar berkorban untuk rakyat. Baik, pertanyaan kami yang ketiga, pentingnya partisipasi pemilih dalam pemilu. Kira-kira strategi apa? Bapak kan tadi menyampaikan bahwa Bapak seorang ketua divisi Sosdikli Parmas Provinsi Papua Barat. Kira-kira strategi apa yang Bapak sudah terbayangkan di pikiran Bapak untuk Bapak akan laksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya untuk pemilih milenial di pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Barat ini Bapak? Baik. Sebelum saya menjawab tentang strategi partisipasi pemilih tadi di Provinsi Papua Barat terutama, jadi begini, tadi kan saya sampaikan kaitannya dengan demokrasi, betul, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Konsep yang masih abstrak ini
itu bisa disederhanakan dengan ilustrasi seperti ini. Jadi kalau kita bayangin negara itu, negara Kesatuan Republik Indonesia kan besar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita biar sederhana saja. Sebenarnya negara itu sama saja seperti sebuah kampung, seperti sebuah desa. Katakanlah misalnya kalau di Sorong Selatan ini, ya katakanlah ada desa yang namanya Kaibus. Ya, betul, Kaibus. Ya, anggaplah desa itu sebuah negara, atau negara itu sebuah desa. Nah, negara Kaibus itu, kampung yang namanya Kaibus itu penduduknya ada 100 orang. 100 orang itu nanti pada hari yang ditentukan, warga Kaibus yang sudah dewasa rame-rame datang ke TPS untuk memilih kepala kampung. Kepala kampung itu sama dengan presiden, eksekutif, dan memilih badan perwakilan kampung. Katakanlah kalau di tingkat negara itu namanya DPR. Itu. Nah, yang mencalonkan sebagai kepala kampung eksekutif itu adalah warga kampung Kaibus itu sendiri. Betul. Dan yang mencalonkan badan perwakilan kampung atau parlemen atau legislatif juga orang-orang yang tinggal di kampung Kaibus itu sendiri. Itu. Nah, kemudian kan itu ada berapa calon, katakanlah 50 calon badan perwakilan kampung, BPK, DPR, legislatif. Kemudian di eksekutifnya ada 5 orang yang mencalonkan diri menjadi kepala kampung, mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, pada hari yang ditentukan dipilihlah oleh seluruh masyarakat dewasa Kaibus, masyarakat yang sudah dewasa, di atas 17 tahun yang tinggal di Kaibus tersebut. Jadi kemudian setelah dihitung dari 5 peserta calon kepala kampung itu yang terpilih 1 orang calon, katakanlah namanya Pak Ocen, Pak Econ. Betul. Pak Econ terpilih menjadi kepala kampung atau presiden di Kaibus itu sendiri. Kemudian dari 50 orang calon anggota badan perwakilan kampung terpilihlah 10 orang yang menjadi badan perwakilan kampung atau legislatif tadi, parlemen. Jadi pada hari itu masyarakat kampung memilih 1 eksekutif, 1 kepala kampung, dan terpilih pula 5 anggota badan perwakilan kampung atau legislatif tadi, DPR, katakanlah begitu. Kemudian 1 presiden, 1 kepala kampung dengan 10 orang badan perwakilan kampung tadi duduk bersama membicarakan program-program pemerintahan negeri Kaibus selama 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Misalnya Pak Ocen sebagai presiden di Kaibus itu janji untuk pendidikan murah, kesehatan gratis, sekolah tanpa biaya lah, sekolah gratis. Terus nanti akan bikin pelabuhan, di Temi misalnya, bikin jembatan di Kali Kabur dan lain sebagainya. Dan itu harus duduk bersama dengan badan perwakilan kampung tadi, tidak bukan itu. Jadi Mas Rusdi, maksudnya pemerintahan dari rakyat kira-kira begitu. Pemerintahan rakyat itu dibentuk, pemerintahan dari rakyat itu dibentuk dari rakyat. Itu tadi sendiri, Pak Ocen, Pak Econ, kemudian anggota badan perwakilan kampung itu kan dari rakyat, warga kampung Kaibus itu sendiri. Sehingga memang untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu sangat penting, Bapak ya, karena memang pemerintah itu demokrasinya berasal dari kampung rakyat. Dari rakyat itu tadi. Ya, itu yang pertama, sabar ya. Itu yang disebut sebagai pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat. Kemudian kalau pemerintahan oleh rakyat itu maksudnya adalah kira-kira begini, Pak Econ yang terpilih menjadi kepala kampung dengan 10 orang badan perwakilan kampung DPR RI tadi, DPR tadi, itu kan menjalankan pemerintahan selama 5 tahun.
dalam selama 5 tahun itu dia tidak berjalan sendirian, Iya. tetapi dia dikawal, diawasi oleh rakyat juga. Iya. Rakyat itu sendiri, rakyat Kaibus itu sendiri. Misalnya tadi Pak Ocen, Pak Econ sudah berjanji akan programnya adalah pendidikan gratis Iya. dari SD, SMP, SMA misalnya seperti itu. Akan bangun jembatan, bangun pelabuhan, kesehatan gratis. Betul. Apabila nanti dalam pelaksanaan program itu terjadi kesalahan-kesalahan, mismanagement misalnya, rakyatlah yang akan mengawasi, yang akan mengingatkan. Pak Presiden, mana janji sekolah gratis Anda? Betul. Pak, itu anggarannya terlalu besar. Pak, ini untuk kesejahteraan rakyat kurang. Kira-kira seperti itu. Jadi pada prinsipnya karena partisipasi masyarakat tadi, karena adanya partisipasi masyarakat, pemerintahan yang berjalan 5 tahun ke depan setelah dipilih oleh rakyat, Iya. rakyat itu berhak mengawasi jalannya pemerintahan Sepakat. agar tidak terjadi mismanagement dalam kepemerintahan. Betul. Rakyat berhak mengawasi dan mengingatkan presidennya, mengingatkan anggota legislatifnya dari rakyat Kaibus tadi. Betul. Begitu. Kalau misalnya sudah diingatkan masih bebal, itu nanti di pemilu 5 tahun ke depan, oh berarti Pak Ocen selesai, nggak usah dipilih lagi, kita pilih presiden Kaibus yang berikutnya, yang lain, jangan Pak Econ, Pak Ocen. Itu kalau misalnya Pak Ocen performa pemerintahnya selama 5 tahun dia gagal mensejahterakan rakyatnya. Tetapi kalau kebalikannya, Pak Econ bisa kita kasih reward dengan dipilih lagi untuk sekali masa jabatan. Betul. Di DPR itu juga begitu. Di DPR Kaibus maksud saya. Nah itu yang disebut sebagai pemerintahan oleh rakyat. Oke. Kemudian yang terakhir, pemerintahan untuk rakyat maksudnya sebagaimana tujuan demokrasi itu adalah kan untuk kesejahteraan bersama. Iya. Nah, satu presiden yang nama Econ dengan 5-10 anggota Badan Perwakilan Kampung atau DPR yang 10 orang itu duduk bersama untuk mengalokasikan anggaran demi kesejahteraan rakyat Kaibus. Baik. Itulah yang disebut sebagai pemerintahan untuk rakyat. Memang pemerintahan untuk rakyat itu ya memang dia dibikin untuk mensejahterakan rakyatnya. Sekali lagi kalau presiden dan DPR ini gagal mensejahterakan rakyatnya, berarti dia bisa dihukum dengan cara 5 tahun ke depan tidak usah dipilih Tidak lagi. usah dipilih lagi. Betul. Atau sebaliknya kalau berhasil mensejahterakan rakyatnya, berarti baik DPR-nya maupun presidennya yang Pak Econ tadi itu bisa dipilih lagi untuk periode berikutnya. Baik. Kira-kira itulah pengertian ilustrasi sederhana dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, makasih Bapak yang sudah memberikan kami ilustrasi. Ya. Memang sahabat milih kita wajib penting untuk memang benar-benar memilih pemimpin kita ke depannya itu pemimpin yang benar-benar baik, pemimpin yang benar-benar bisa memegang janji kalian kepada rakyat. Jangan asal memilih pemimpin yang di mana pemimpin sekarang era saat ini kan Bapak kita tahu bahwa banyak money politik ya, money politik sehingga ini memang perlu masyarakat harus hati-hati dalam memilih pilihannya. Kira-kira variabel apa yang menentukan dalam sistem pemilu, Bapak? Oh begitu. Jadi begini. Tadi kan sudah itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kan pertanyaan lanjutannya adalah terus bagaimana Pak cara memperoleh legitimasi kekuasaan dari rakyat Kaibus tadi? Nah, itu dengan cara pemilu. Nah sekarang memahami pemilu itu kalau pemilu kita itu kan undang-undang dasar hukumnya kan undang-undang 7 tahun 2017. Betul, Bapak. Yang tebalnya itu setebal bantal. Nah, kalau kita baca undang-undang 7 2017 yang setebal bantal itu saya kira sangat rumit dan panjang sekali ceritanya. Panjang, Bapak. Nah, tapi ada cara pintas. Iya. Ada cara pintas, jalan pintas untuk memahami pemilu itu dari
sudut yang biasa saya sebut sebagai sudut ASMP. Ya, ASMP ya. Itu singkatan dari apa Bapak? Mungkin Bapak ASMP bisa. itu adalah A itu adalah aktor, Aktor. maksudnya aktor Ya, pemilu. A aktor. Kalau S-nya adalah sistem S pemilu, sistem pemilu. kemudian M-nya itu adalah manajemen pemilu, Manajemen pemilu. dan P itu penegakan pemilu. Penegakan pemilu. Penegakan hukum pemilu. Oke. Gitu. Aktor pemilu itu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Yang ya di kita ini kan KPU, Ya, Bawaslu, DKPP, ya. Bawaslu ya sama seperti KPU, Ya. itu dari pusat sampai tingkat kampung ada DPR, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPD, PPS hingga KPPS. Itu Baik. KPU. Kalau di KPP hanya di pusat. Ya. Kemudian aktor pemilu yang lain adalah pemilih. Ya. Selain pemilih ada peserta pemilu dan ada partai Partai politik. politik, iya. Nah, itu adalah aktor penyelenggara pemilu, aktor pemilu yang inti. Yang lain-lain misalnya Kesbangpol, Iya. TNI Polri, Pemda, Iya. yaitu atau dinas kependudukan. Betul. Itu istilahnya stakeholder. Stakeholder. Ya, aktor apa namanya? Tambahan. Oke. Kemudian kalau di sistem pemilu, Mas Rusdi, sistem pemilu itu biasa kita sebut sebagai seperangkat variabel yang bertugas mengkonversi suara menjadi kursi. Oke. Baik itu kursi legislatif yang tadi saya ilustrasikan sebagai presiden Econ Oke. di Kaibus tadi. Iya. Kemudian kursi legislatif, Badan Perwakilan Kampung, DPR. Bapak izin saya potong. Sebelum kita masuk pada penjelasan Bapak berkaitan dengan sistem pemilu, saya ingin tahu kira-kira sistem pemilu apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 nantinya ke depan. Oke. Itu mungkin Bapak bisa Ya. menjelaskan dan bercerita sedikit kepada sahabat pemilih. Ya, oke. Jadi begini, kalau ngomongin pemilu itu selalu diawali dengan yang disebut sebagai alokasi kursi per Ya. dapil. Betul. Kalau alokasi kursinya 1, Ya. itu berarti sistem pemilunya sudah bisa dipastikan itu adalah Pemilu. mayoritarian. Betul. Ada simple majority, ada absolute majority, dan biasanya dipakai pada pilkada atau pilpres. Pilpres. Betul. Itu karena kursi yang diperebutkan hanya satu, yaitu betul, kursi Bapak. presiden dan wakil Iya. presiden, kursi bupati dan wakil bupati, atau kursi gubernur dan wakil gubernur. Ya. Jadi sistem pemilunya itu adalah sistem mayoritas. Oke. Sedangkan legislatif Bapak? Kalau legislatif itu tadi makanya diawali dengan alokasi kursi per dapil. Iya. Karena alokasi kursinya berapa, itu berarti menentukan sistem pemilunya. Oke. Kalau alokasi kursi per dapil yang kedua adalah multi-member district, multi-member konstituen. Saya ambil contoh di Sorong Selatan ini, itu kan dibagi 4 dapil. Betul. Nah, dapil Temi itu satu dapil berapa kursi? Untuk dapil yang lama itu berjumlah 8, Bapak. 8 kan? Itu kan masih dalam range 2 sampai 3, minimal 2. minimal 3. Oh, minimal 3. Sorry. Berarti minimal 3, Maksimalnya maksimal 10 tadi ya. Iya. Nah, itu maksimal 12. Iya. Itu kan berarti 3 itu kan di atas 2. iya. Itu tadi ya. Kemudian ya itulah kan berarti 8. Terus nanti ada Temi Nambuan 2 di mana itu? Iya. Sawiat katakan. Iya, betul, 4. Bapak. 4 itu kan di range antara minimal 3 dan maksimal 10 tadi. Iya. Nah, itu kan di atas 2 juga. Jadi, Mas Rusdi, kalau pilihan kursinya, alokasi kursinya ada 8, ada 4, ada 9, itu kan di atas 2 tadi. Ya. Iya. Dan di bawah 10, di bawah 12. Yaitu minimal 3, maksimal 12. Itu berarti sistem pemilunya sudah bisa ditebak, itu namanya proporsional. Baik. Sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional itu pemahaman yang paling sederhana adalah kursi yang diperoleh oleh partai politik itu adalah sama prosentasenya dengan suara yang diperoleh pada saat pemilu. Iya. Misalnya pemilu legislatif di dapil itu partai itu dapat 50% suara, berarti nanti dia dapat kursinya
50% dari Iya, kursi per dapil tadi. Kalau kursi per dapilnya 8 berarti dia dapat 4 kursi. betul. Kira-kira begitu, itu yang namanya sistem proporsional. Baik, Bapak. Terus kemudian kami juga ingin tahu bahwa syarat untuk menjadi pemilih, mungkin Bapak bisa menyampaikan juga kepada sahabat milih, sehingga sahabat milih yang memang umurnya pada saat nanti pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti bisa menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Oh gitu. Kira-kira syarat pemilih. Iya, kalau syarat pemilih itu berarti kita cerita ke belakang lagi yang tadi aktor tadi ya. Iya. Jadi aktor tadi ada yang namanya penyelenggara pemilu dan pemilih. Nah, untuk syarat pemilih itu harus berusia 17 tahun Ya, atau sudah 17 tahun, menikah. Itulah oke. kenapa ilustrasi di Kaibus tadi Iya. adalah penduduk yang sudah dewasa. Penduduk yang sudah dewasa. Itu berhak Oke. memilih. Jadi kalau itu di bahasa undang-undang sudah berusia 17 tahun atau memilih. Kemudian bertempat tinggal di dapil itu dengan menunjukkan KTP elektronik. Baik. Itu. Jadi misalnya kalau dalam pileg pemilu legislatif KPU Kabupaten Sorong Selatan, ini kan dapilnya ada 4 dapil tadi. Ya, betul Bapak. Kalau ada yang punya KTP elektronik tapi alamatnya di situ Sorong, kan berarti tidak tinggal di dapil itu. Iya. Berarti dia tidak mempunyai hak pilih di dapil itu. Baik, Bapak, kira-kira ada alat bantu apa yang bisa mempermudah masyarakat untuk mengecek bahwa dia telah terdaftar atau dia telah menjadi pemilih untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 nantinya yang KPU telah siapkan sampai dengan saat ini. Oh ya, jadi itu kaitannya dengan partisipasi pemilih Iya. dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Betul. Jadi nanti pada saat tahapan pemutakhiran pemilih berjalan, Iya. itu Pantarlih Iya. yang dibentuk oleh PPD itu nanti dia akan datang ke tempat tinggal Warga. ke warga-warga Ya. itu. Nah, nanti setelah didata akan ditetapkan menjadi DPS, akan ditetapkan menjadi DPT. Nah, pada saat penetapan DPS itu masyarakat kita sudah bisa mengecek apakah nama kita itu sudah ada di DPS atau sudah ada di DPT. Kalau di DPT bisa dicek di aplikasinya KPU RI. Lindungi hakmu. Lindungi hakmu itu Ya. tadi. Baik, sahabat milih ingat ya, data pemilih kita bisa dicek langsung pada aplikasi Lindungi Hakmu. Ya. Baik, Bapak, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita di sore hari ini, kami ingin Bapak memberikan closing statement buat sahabat milih di rumah, bagaimana mereka bisa dapat memilih pasangan calon yang lebih baik pada saat pemilu 2024 nantinya. Oke. Baik, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman pemilih, nanti jadilah pemilih yang cerdas. Jadi jangan sampai misalnya memilih itu karena kesamaan Ya, suku suku. atau ini karena ini sapu saudara, sapu om, itu jangan. Tolong pilih para calon ini dari track recordnya, Ya, betul. dari Bapak. kapasitasnya, dari kapabilitasnya. Betul. Jangan hanya karena misalnya ini sapu om, atau yang sering itu adalah karena kita dikasih uang, ada serangan fajar, tiba-tiba datang dari partai tertentu, dari tim ses, kita dikasih uang 100.000, 200.000, kemudian kita memilih orang tersebut. Betul. Padahal orang ini kadang-kadang ya karena sudah merasa membeli hak suara kita, Iya. nanti janji-janji politiknya Tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Betul. Itu bahaya sekali karena kalau 200.000 saja itu dibagi 5 tahun masa jabatan, itu nanti perharinya kita dapat kecil sekali. Artinya tidak sebanding dengan ininya. Jadi mari pilih calon-calon pemimpin kita baik yang di legislatif maupun di eksekutif itu dengan betul-betul memperhatikan track record mereka. Betul. Itu kapasitas mereka. Betul. Jangan hanya karena uang 50.000, 100.000 kita milih mereka, kemudian mereka pada 5 tahun kepemimpinannya Kita yang menjadi korban. ya kita menjadi korban. Betul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Itu saja Bapak. Ya. Tidak ada lagi tambahan-tambahan mungkin mau disampaikan. Baik, sahabat milih semua, terima kasih atas partisipasinya Pak Kadif Sosdikli yang telah memberikan banyak informasi, terus kemudian memberikan edukasi kepada kita semua, begitu juga kepada sahabat milih dimanapun saja berada. Mungkin
Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam demokrasi. Salam demokrasi.